Saudara, perkawinan digital atau virtual dalam hukum adat Bali merupakan sesuatu fenomena yang baru, dan seperti apa keabsahan daripada perkawinan ini, dan saya akan bahasnya secara langsung bersama Prof. Sujana selaku praktisi ataupun guru besar hukum adat Bali dan kewarisan. Dan hari ini saya berada di Universitas Warmadewa dan saya akan membahasnya secara langsung bersama beliau. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Apa kabar? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Prof. Sujana, mungkin bisa ceritakan sedikit. Mungkin di Bali saat ini ada pernikahan dengan digital seperti itu. Memandang globalisasi yang semakin masif. Itu seperti apa, Prof, memandangnya, Prof? Ini pertanyaannya luar biasa nih ya, karena sesuai dengan situasi kekinian ya. Sekarang eranya era digital begitu ya. Tidak saja merambah dunia bisnis ya, dunia telekomunikasi dan dunia perusahaan, tapi juga telah merambah ke hukum keluarga. Dan termasuk di dalamnya adalah mengenai perkawinan. Ya. Nah, perkawinan, kalau kita bicara mengenai perkawinan di hukum adat Bali itu sesungguhnya adalah suatu yang bersifat sakral. Ya, karena ada religius dan genealogisnya di sana. Religiusnya itu adalah perkawinan itu bersifat sakral karena harus dipertanggungjawabkan kepada leluhur dan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang utama dan kepada masyarakat. Secara genealogis yaitu adalah perkawinan itu ada dalam rangka untuk melanjutkan keturunan. Nah, sekarang perkawinan ini kalau kita lihat di beberapa hal yang terjadi di Bali yang sudah lewat dari masa lalu sampai adanya era digital ini, ada perkawinan biasa yaitu di Bali itu menganut garis kekerabatan patrilineal. Di mana perempuannya menikah atau kawin mengikuti sang suami. Kecuali ya itu perkawinan lain dalam bentuk perkawinan nyentane. Yaitu yang perempuan lah yang berdudukan sebagai sentana rajak, yang lakinya masuk ke sana. Nah, itu perkawinan model ini yang terbaru yang oleh Prof. Winyo itu diperkenalkan adalah perkawinan pada gelahan. Nah, yang laki ikut sang suami oke, yang perempuan ikut yang laki oke. Nah, sekarang pada era digital, nah ini perkawinan yang sesungguhnya bersifat sakral ini telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang begitu masifnya. Sehingga transaksi atau janji-janji antara pasangan sejoli yang ingin ya meningkatkan hubungannya untuk membentuk suatu keluarga melalui institusi perkawinan dibantu oleh teknologi informasi. Yang salah satunya boleh dikatakan dimanfaatkan untuk berkomunikasi, bernegosiasi. Sehingga tidak pandang tempat, tidak pandang waktu, pasangan sejoli yang ingin merajut cintanya itu bisa berhubungan tanpa melihat teritorial suatu daerah tertentu. Berarti dalam sisi kata lain, sahkah itu, Prof, pernikahan yang seperti model seperti itu? Nah, kalau kita melihat keabsahan dari suatu perkawinan di hukum adat Bali itu kan ada tri uposaksi. Ya, tri uposaksi hukum adat Bali nya. Yaitu dewa saksi, manusia saksi, Buddha saksi. Nah, itu tri uposaksi itu yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, sekarang kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, karena perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu normatifnya demikian. Di hukum adat Bali normanya tri uposaksi ini. Nah, sekarang dengan adanya kemajuan digital, pasangan sejoli yang ingin merajut cintanya untuk menjadi suami istri tidak terbatas pada suatu teritorial tertentu. Sekarang janjinya bisa berada di
tempat yang berbeda, bahkan di sistem hukum yang berbeda dan berada di teritorial lintas negara, bahkan Lintas budaya agama yang berbeda. Itu tantangannya ke depan di era digital ini gitu. Terus bagaimana Prof? Misalkan Tri Upasaksi itu tidak dihadirkan di dalam sebuah pernikahan atau di model era global itu dengan digital seperti itu. Apakah tidak akan terjadi masalah nantinya di adat mereka masing-masing, Prof? Nah, begini ya, kalau kita melihat dulu Tri Upasaksi. Nah, Tri Upasaksi ini kan ada yang dipresentasikan di tempat di mana perkawinan itu dilangsungkan. Nah, ambil contoh dalam era digital ini adalah perkawinan yang berada di wilayah hukum yang berbeda. Salih contoh kasus yang biar lebih gampang masyarakat tahu bahwa ada pasangan suami istri yang perempuannya dalam keadaan hamil di Bali. Sedangkan lakinya meskipun warga negara yang sama, dia masih bekerja di kapal pesiar. Dia berada di luar negeri. Nah, kalau tidak segera dilangsungkan perkawinan, akan lahir anak luar kawin. Anak bebinjat seperti Anak ya orang menyebut anak bebinjat, ya anak tanpa ayah disebutkan gitu. Ya, sekarang kalau dilangsungkan perkawinannya, berarti pasangannya masih tidak ada luar di tempat. Padahal ikatan lahir dan batin, secara lahir dan secara batin ada di tempat yang sama. Namun pada era digital ini, dengan kemajuan teknologi informasi ini, memungkinkan pasangan itu ada di tempat yang berbeda untuk melakukan pernikahan melalui negosiasinya itu. Asalkan disepakati cara itu. Nah, cara itu baru mempertemukan kesepakatan. Kehendak antara calon istri dan calon sang suami. Nah, sekarang bagaimana adat ini melihatnya dengan upacara Tri Upasaksi ini masih debatable. Kenapa? Karena di hukum adat Bali itu dikenal adanya desa kalopatra. Iya. Tempat itu mengakui enggak seperti itu. Ya. Waktunya berbeda. Waktu di sini sana. Situasinya berbeda. Tidak seperti dulu lagi kita ada perkawinan ya memadik ya. Kita meminang ke sana kan, ajak datang keluarga. Sekarang hanya lewat komunikasi saja. Nah, kalau di membuat perjanjian begitu ya, janjinya ini dibantu oleh alat komunikasi. Nah, bagaimana apakah hal yang seperti ini dapat diterima sebagai suatu perkawinan yang sah? Yang sah, ya. Bantennya ada di Bali, salah satu pasangannya ada di sini, di Bali, di pihak lain ada di Amerika, karena dia bekerja. Kalau dia datang, dia putus kontrak, kehilangan pekerjaan. Kalau tidak dinikahi, dia akan lahir anak luar kawin. Kan ada ya situasi yang berbeda. Ada dua dilema lah. Dilema dia di sana. Gimana adat melihat ini? Itulah tantangan ke depan ini. Apakah adat ini tidak merespon sehingga saya sebagai mantan ya perjuru adat juga di desa memperhatikan hal seperti ini, kita harus meresponsif. Ke depan nih hukum adat itu karena hukum yang hidup, yang berkembang, yang adaptif dan responsif begitu. Berarti ada perubahan perarem mungkin ke depannya yang harus dilakukan untuk menyambut era digital seperti ini, Bro. Kalau menurut pendapat saya pribadi ya sebagai pakar hukum adat ya keluarga dan kewarisan ya sesuai dengan bidang kepakaran saya mempunyai solusi di sana. Ya. Solusinya gimana? Ya, perkawinan itu ya kan harus diakui dulu, benar nggak? Ya. Diakui bahwa sang jabang bayi ini yang dikandung oleh seorang perempuan yang ada di Bali ini dengan seorang laki-laki pacarnya yang kena bekerja di luar negeri, begitu,
tidak sempat pulang, kalau pulang ikut kontraknya kan terus dia kehilangan pekerjaan, nah terpaksa. Upacara pengakuannya lalu ada. Oke. Berarti ini Nah, opsi bagaimana adat dan agama, sepandita pemuka agama mensiasati itu dari upacaranya, saya tidak memahami itu. Yang jelas solusinya dulu ada pengakuan dulu. Oke. Sehingga anak ini bahwa bukan tanpa ayah dia nanti. Oh, ayahnya ada di sana sedang bekerja. Nanti setelah pulang, tetap dia harus melaksanakan perkawinan. Oh, berarti ngulang Secara itu, Bro. bukan ngulang, dia melaksanakan. Itu kan upacara dengan Banten, kan ada Banten dalam tingkat kecil dulu, pengakuan dulu ya, Pengakuan, oke. pengakuan ya. Ini kan karena elastisitas hukum adat Bali itu di sana. Ya. Ya, untuk tujuan mulianya di sana kan harus melihat nilai moral yang ingin dituju kan. Menyelamatkan sang cabang bayi atau Ya, menyelamatkan kebanyakan, karena itu hak universal. Ya, sekarang di era global ini tidak bisa kita monoton pada hukum adat yang rigid, undang-undang, tapi harus mampu merespon perkembangan zaman saat ini yang tidak bisa kita hindari. Gitu loh. Oke. Mungkin dari sistem seperti itu, apakah sudah terakomodasi, Prof, daripada pencatatan pernikahan di Bali sendiri, Prof? Nah, pencatatan itu kan kalau kita mengacu dulu ke Undang-Undang Dasar 1945 kan setiap warga negara diberikan kewenangan, dihormati haknya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sah. Nah, tapi diturunkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Nah, sekarang secara agama kalau itu diterima oleh adat setempat, gitu. Adat setempat, cara ini dengan Banten sekecil dulu, diterima, dan di suatu saat dia datang dilakukan upacara kembali, itu kan menjadi hukum. Hukum yang dihormati oleh calon mempelai laki dan calon mempelai wanita, demikian pula kepada keluarga kedua belah pihak. Itu dalam satu agama. Dalam era digital ini masih ada tantangannya. Bagaimana halnya kalau berbeda kewarganegaraan? Iya. Hukum mana yang berlaku? Kalau seperti itu gimana, Prof? Nah, ini posisinya, dilemanya ke depan ini. Karena dalam era digital ini tidak tertutup kemungkinan ada perkawinan campuran. Perkawinan antar yang berbeda agama, pasangan sejolinya, bisa perkawinan beda kewarganegaraan. Terus untuk melangsungkan perkawinan, hukum mana yang berlaku? Nah, di sana ada asas lex loci celebrationis namanya. Hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan. Nah, kalau dilangsungkan di Indonesia, ya hukum Indonesia yang berlaku. Keabsahannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan, meskipun telah dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, namun perubahannya hanya di syarat umur saja. Gitu loh. Sehingga kalau terjadi hal yang perbedaan kewarganegaraan, menentukan adalah hukum yang berlaku adalah hukum di mana perkawinan itu dilaksanakan. Ya, kecuali memang pasangan ini memilih perkawinan yang tidak secara agama, dia dicatatkan saja, catatan sipil. Nah, tapi hukum Indonesia belum mengakomodir untuk itu. Gitu. Dia tetap harus, karena unsur agamawi dari Undang-Undang Nomor 1 itu sangat tinggi. Secara agama itu harus kita hormati dulu. Gitu. Mungkin, Prof, sedikit yang menjadi landasan atau filosofi di dalam menerapkan perkawinan secara digital ini, itu apa sih, Prof? Ya, secara filosofis kan perkawinan tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang kalau perkawinan digital ini tujuan mulianya adalah membentuk keluarga yang harmonis, yang menjaga keseimbangan, diakui oleh adat, ya itu dihormati dulu, bisa dilakukan dengan mekanisme penyesuaian. Yang itu tidak kaku pada undang-undang yang bersifat rigid. Nah, sekarang hukum adat itu sebenarnya elastis. Yang saya sebut tadi itulah Desa Kalopatro itu. Itu merupakan embrio dari teori hukum responsif yang disebut oleh Philip Nonet dan Selnick. Hukum responsif yang merespon perkembangan. Sebenarnya dari dulu sudah elastis sifat hukum adat ini. Orang meskipun patrilineal di Bali, hanya laki-laki dikatakan sebagai purusonya,
sebagai penentu warisan, begitu, melanjutkan keturunan. Tapi hukum adat itu sudah fleksibel dengan memberikan peluang kepada wanita pun bisa menjadi purusa dalam bentuk perkawinan sentana rajeng. Gitu. Itu sudah menghormati kesetaraan antara laki dan perempuan. Prof, sedikit Prof, dari prosesi adat, misalkan kita melihat sebuah kasus ini, ada pernikahan secara digital. Ya. Biasanya kalau orang menikah di Bali itu kan ada prosesi adat seperti mekalan-kalan dan lain sebagainya. Apakah pihak yang misalkan tinggal di luar Bali bisa melakukan prosesi itu diwakilkan dengan apa Prof nantinya Prof? Apakah tidak akan mencidrai adat Bali sendiri Prof? Nah, inilah ya. Bali itu penuh dengan simbol-simbol. Nah, kalau dalam praktek di adat ya, dalam kasus-kasus yang saya pernah tangani ya, ada perkawinan dengan keris gitu lah. Dengan sebilah keris. Keris itu simbol laki-laki. Purusonya gitu loh. Nah, itu dipakai sebagai simbol kalau dia melakukan upacara membiakawannya dulu. Kalau saya tingkat terkecil jangan membiakawannya dulu. Tingkat upacara terkecil dulu pengakuan dulu. Ya, pengakuan dengan Banten itu bahwa anak itu adalah Milik saya. Saya yang mengakui saya memang benar saya. Itu menurut upacara terkecil dulu. Kalau dilakukan tingkat yang lebih tinggi dengan membiakawan, mekalan-kalan itu bisa dilakukan seperti itu. Desa adat menerima enggak? Pola itu. Nah, kayak gitu dulu. Kalau solusi saya yang terkecil dulu, pengakuan dulu. Pengakuan dulu ya. Ya, karena biar mengakui kalau dia sudah ada waktu pulang, ya Mulai proses ya. Inilah sakralnya biar tidak hilang. biar tidak hilang ya, biar tetap menghargai bahwa keluarga pihak perempuan, keluarga pihak ini sama-sama menghormatilah. Ya, meskipun teknologi memungkinkan untuk itu gitu. Karena proses menghadapnya ini sulit. Kalau perkawinan seagama, oke lah. Kalau perkawinan beda kewarganegaraan, satu ada di Amerika, satu ada di Bali. Hukum mana yang berlaku? Kalau menghadapnya dulu pasangannya ini. Yang perempuan ada kelihatan di Amerika, yang Amerika kelihatan di sini. Nah, ini kan di mana dia menghadap? Bingung jadi ya, Prof. Ya, karena kan kalau di kenotariatan di sana asas stabilis fideliter excessivo namanya. Ya, dia notaris itu mempertemukan dalam suatu tempat secara konvensional. Ya. Sehingga pertemuan itu betul-betul ada. Sehingga kalau dalam hal perkawinan pasangan sejoli ini harus betul-betul ada purusa perdanonya. Siapa berkedudukan sebagai perusa dan siapa berkedudukan sebagai perdana gitulah. Itu yang akan menjadi penentunya ke depannya yang mewarisnya ini nanti gitu loh maksudnya. Berarti pernikahan digital ini sehingga saat ini masih menimbulkan kekosongan hukum dong, Prof. Ya, masih ya kosongan hukum ya. Kalau desa adatnya tidak mengakui seperti itu gitu loh. Kalau saya tetap ya solusinya ada melalui pengakuan itu dulu. Dengan pengakuan ini dengan Banten kan ada kalau dibawa ke hukum acara di sana ada sumpah kan gitu loh. Ada sumpah pemutusnya kan gitu. Kalau sumpah itu sama dengan sumpah dia. Sama dengan triposaksi juga di sana. Tingkat terkecil ya. Berarti kalau saya mungkin bisa ringkas tadi dari pembicaraan kita itu pernikahan secara digital itu bisa dilakukan hanya di tingkat paling kecil dulu sebelum kedua mempelai bisa dipertemukan. Seperti itu, Prof? Solusi yang saya tawarkan. Oke. Ya. Kalau desa adat menerima, karena kan desa kalau pada desa di mana pasangan itu mengakui enggak seperti itu. Karena saksinya pasangannya masih ada di luar, tempat lain. Padahal kalau kita bawa ke normatifnya itu ya sehingga kalau kita meminjam istilahnya Philip Nomnet hukum itu bersifat represif, bersifat otonom dan bersifat responsif. Nah, gitu loh. Kalau dia
bersifat represif itu untuk kekuasaan, pengelolaan kekuasaan. Otonom hukum itu netral ya, tidak memihak. Sehingga kalau responsif dia harus mengakomodir terbuka atas terjadinya perubahan zaman. Oke. Nah, itu yang mana? Saya kira hukum adat dengan konsep atau prinsip desa kalau patronya ini itu merupakan embrio dari teori hukum responsif ini. Sehingga dapat diterapkan seperti itu. Untuk menyatakan perkawinan itu sah, masyarakat di sana yang akan menentukan diterima enggak perkawinan model itu. Kalau diterima kan, ya, makanya saya selaku ilmuwan, secara akademisi memberikan solusi bahwa tingkat terkecil dulu, pengakuan dulu, agar anak yang lahir ini bukan anak yang tidak diakui, tidak ada pengakuan gitu. Bagaimana dengan hukum nasionalnya, Prof? Nah, hukum nasional tetap kita mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan. Sahnya itu adalah pasal 2 ayat 1 dan 2 ayat 2-nya. Pasal 2 ayat 2, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat 2-nya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang tidak kata harus tidak ada. Tapi unsur agamawinya yang diutamakan. Kepercayaannya. Unsur agamawinya. Dan sampai saat ini tidak pernah tuntas itu. Ada debatable. Apakah? Karena kan pasal itu menyatakan sah secara agama. Kalau tidak dicatatkan sah apa enggak? Tapi berbicara dengan pasal 2 dengan 2 itu harus merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Utuh kuliah di sana. Sehingga dicatat karena lahirnya kan sejarah itu kan Undang-Undang Nasional lahir dari unifikasi yang akan menyatukan satu perkawinan dari Indonesia yang berbeda-beda agama. Itu solusi yang diberikan pada saat tahun 74 itu begitu loh. Yang diawali oleh agama Islam, ijab kabul yang diutamakan, baru dicatatkan. Sehingga itulah menjadi diikuti gitu loh. Sehingga tertuang di pasal 2 ayat 1 dan 2 ayat 2 itu gitu loh. Terima kasih Prof atas waktunya bersama tim Sapa Bali kali ini, Prof. Dan semoga sedikit banyaknya perbincangan kita yang kita lakukan hari ini bisa memberikan wawasan atau ilmu bagi masyarakat umum khususnya di Provinsi Bali ini dalam melaksanakan pernikahan dan seperti perkawinan yang akan dilakukan secara digital seperti itu, Prof. Dan saudara, pernikahan secara digital keabsahannya memang perlu adanya pengakuan dari kedua belah pihak maupun dari desa adat masing-masing. Dan pernikahan dengan secara digital ini diharapkan dilakukan dengan prosesi yang terkecil dahulu sebelum melakukan prosesi-prosesi lanjutan agar keabsahannya nanti bisa diyakini ataupun disahkan oleh desa adat setempat. Dan tentunya dengan adanya sistem pernikahan secara digital ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tengah berada di luar daerah untuk melakukan sebuah prosesi pernikahan.